Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa Fitri, NIM 1916640069. Pada pembahasan kali ini, saya akan mereview kembali materi tentang merintis usaha baru dan model pengembangannya. Cara memasuki dunia usaha. Yang pertama, merintis usaha baru. Yang kedua, mendirikan usaha baru dengan modal, ide, organisasi, dan manajemen dirancang baru. Proprietorship. Yang kedua, partnership. Yang ketiga, corporation. Membeli perusahaan orang lain. Buying, perusahaan yang telah didirikan atau dirintis dan diorganisir oleh orang lain dengan nama goodwill dan organisasi usaha yang sudah ada. Kerjasama manajemen atau franchising. Kerjasama antara franchisee atau wirausaha dengan perusahaan besar atau franchisor atau parent company. Persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha waralaba. Waralaba yang pertama, kerjasama meliputi pemilihan tempat, rencana bangunan, pembelian peralatan, pola arus kerja, pemeliharaan karyawan, pembukuan, pencatatan akuntansi, konsultasi, penerapan standar, promosi, pengendalian kualitas, riset, nasihat hukum, sumber pemodalan. Selanjutnya, tipe franchising. Trade name franchising, franchise memperoleh hak untuk memproduksi. Product distribution franchising, yaitu franchise memperoleh hak untuk didistribusi di wilayah tertentu. Pure franchising, yaitu franchise memperoleh hak seluruhnya mulai dari terjemah, penjualan, peralatan, metode operasi, strategi, pemasaran, bantuan manajemen dan teknik pengendalian kualitas. Keuntungan franchising. Yang pertama, pengalaman faktor sukses adalah 93%. Yang kedua, bantuan keuangan dari franchisor. 3. Brand name, reputasi bisnis sudah terbangun, standarisasi mutu, biaya produksi rendah, kesiapan manajemen, bantuan manajemen dan teknik, profit lebih tinggi, perlindungan wilayah, manfaat market, research dan product development, resiko gagal kecil. Selanjutnya, bantuan franchisor, pelatihan manajemen dan staf serta rekrutmen karyawan, pemilihan dan pengkajian lokasi, rancangan fasilitas dan rencana bangunan, spesifikasi peralatan dan produk, dukungan promosi dan iklan, bantuan pada pembukaan franchise, bantuan dalam pendanaan, pengawasan yang berlanjut dalam pencatatan dan akuntansi, konsultan, pemeriksaan dan standar, promosi, pengendalian, kualitas, nasihat hukum, riset maupun sumber material. Persetujuan antara franchisor dan franchise. Yang pertama, franchisor setuju untuk memberi suatu wilayah penjualan sesuai yang berdiri sendiri kepada franchise, sedangkan franchise setuju untuk menyelenggarakan perusahaan dengan persyaratan yang diajukan franchisor. Franchisor setuju untuk menyediakan sejumlah latihan dan manajemen perusahaan. Franchise setuju untuk menginvestasikan jumlah minimum tertentu pada bisnis. Franchisor setuju untuk memberikan barang dagangan kepada franchise dengan harga bersaing, sedangkan franchise setuju untuk membayar kepada franchisor suatu jumlah tertentu sebagai imbalan yang tetap. Franchisor setuju untuk memberikan nasihat pada franchise tentang lokasi dan desain bangunan, sedangkan franchise setuju untuk membangun atau bila tidak menyediakan fasilitas perusahaan seperti yang telah disetujui oleh franchisor. Franchisor setuju untuk memberikan bantuan dan atau bantuan finansial pada franchise, sedangkan franchise setuju untuk
membeli persediaan dan material standar lainnya dari franchisor atau supplier yang telah disetujui. Cara merintis usaha yang pertama, inside-out approach idea generation, yaitu merintis usaha dengan pendekatan berdasarkan gagasan sebagai key success factor. Yang kedua, wirausaha melihat keterampilan sendiri, kemampuan, latar belakang yang akan menentukan jenis usaha apa akan dimulai. Yang kedua, outside-in approach opportunity recognition, yaitu merintis usaha dengan pendekatan yang menekankan pada basis ide bahwa perusahaan akan berhasil apabila menanggapi atau menciptakan kebutuhan pasar. Yang ketiga, opportunity recognition adalah pengamatan lingkungan sebagai alat pengembangan yang akan ditransfer menjadi peluang ekonomi, yaitu media cetak dan elektronik, laporan periodik perubahan ekonomi, jurnal perdagangan, dan pameran dagang informasi lisensi. Kompetensi inside out yang pertama, teknik, yaitu kemampuan menyediakan produk dan menyajikan yang menarik pasar. Yang kedua, marketing, yaitu kemampuan menemukan pasar, pelanggan, dan harga yang tepat. Yang ketiga, finansial, yaitu kemampuan bagaimana mengatur sumber dan penggunaan dana. Yang keempat, yaitu network, yaitu kemampuan bagaimana mencari, memelihara, dan mengembangkan relasi serta kemampuan komunikasi dan negosiasi. Dan selanjutnya, bagaimana cara membeli perusahaan yang sudah berdiri? Alasan kenapa pilih cara ini? Yang pertama, low risk. Yang kedua, AC. Yang ketiga, bargaining price taker. Tapi waspada dengan yang pertama, masalah eksternal atau lingkungan, yaitu banyaknya kompetitor dan ukuran peluang pasar. Yang kedua, masalah internal, yaitu citra dan reputasi perusahaan. Masalah karyawan, konflik manajemen dan karyawan nantinya suka diselesaikan oleh pemilik baru. Oleh sebab itu, pertanyakan dahulu. Yang pertama, alasan apa pemilik penjual perusahaan? Yang kedua, potensi pasar yang dimiliki barang dan jasa yang dihasilkan. Yang ketiga, aspek legal yang dimiliki perusahaan. Yang keempat, kondisi keuangan perusahaan yang akan dijual bagaimana. Dan yang kelima, mengapa perusahaan tersebut berhasil tapi kritis. Setelah itu baru yakinlah bahwa Anda tidak akan merintis usaha baru. Itu cara pertama. Yang kedua, tentukan jenis perusahaan yang diinginkan dan apakah Anda mampu mengelolanya. Yang ketiga, mempertimbangkan gaya hidup yang Anda inginkan, apa yang diharapkan dari perusahaan tersebut, uang, kebebasan atau fleksibilitas. Selanjutnya, pertimbangkan lokasi yang menguntungkan. Jajaki penyandang dana sebelumnya. Persiapkan bahwa Anda akan jadi pedagang. Tetapkan perusahaan yang akan dibeli. Adakan penelitian sebelum Anda menyetujuinya. Dan selanjutnya, buatlah surat perjanjian dalam bentuk yang spesifik. Misalnya, jangka waktu pembayaran berakhir. Jangan lupa untuk menilai karyawan dan yakinlah bahwa harga yang ditawarkan itu mencerminkan nilai perusahaan. Selanjutnya, perusahaan bisa take off, yaitu usaha khusus harus dijalankan untuk kelangsungan hidup, yaitu konsolidasi, pengendalian, dan harapan. Caranya yang pertama, penguasaan manajemen, yaitu mengubah pemilik sebagai pengusaha yang merekrut tenaga yang diberi wewenang secara jelas. Yang kedua, marketing, merubah mendapatkan konsumen dalam situasi peningkatan pesaing. Yang ketiga, keuangan, dari tahap cash flow berubah menjadi memperketat pengendalian keuangan, meningkatkan laba dan mengendalikan biaya. Dan yang keempat yaitu pendanaan, adalah sudah dalam tahap ventura. Selanjutnya, konteks persaingan bebas yang semakin dinamis, yaitu perlu strategi pengembangan
kompetensi, inti, pengetahuan dan keunikan, hasilnya, keunggulan, the Phoenix 7 strategi. The new 7SS. Yang pertama, superior stakeholder satisfaction. Yang kedua, strategi soothsaying. Yang ketiga, position for speed. Yang keempat, position for press. Yang kelima, shifting the role of the game. Yang keenam, signaling strategi intense. Yang ketujuh, simultaneous and sequential strategies tools. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.